يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما وزدنا توفيقا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخواني rahmatullahi yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk berkumpul di tempat yang paling mulia, berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Ahabbul bilad, tempat yang paling dicintai, tempat yang paling disukai ila Allahi oleh Allah adalah masajiduha, masjid-masjidnya, tempat tercinta, tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Ahabbul biladi ila Allahi masajiduha. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau sampai akhir zaman. Para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang akan datang insyaallah taala kita bersama akan membaca sebuah kitab, yaitu Min Mushkilatis Syabab, di antara problematika para pemuda. Akan tetapi sebelum kita membaca kitab tersebut, sepantasnya bagi kita untuk membaca terlebih dahulu sebuah kitab yang lain yang berisi kaidah-kaidah ketika seseorang ingin mencari solusi terhadap problematika yang dihadapinya. Kitab tersebut berjudul Arba'una Qaidah fi Halil Masyakil, 40 kaidah di dalam menyelesaikan problematika, 40 kaidah di dalam menyelesaikan permasalahan. Maka pada sore hari ini insyaallah taala kita akan mulai dari muqaddimah kitab tersebut. Kitab yang isinya adalah kaidah-kaidah di dalam menyelesaikan problematika. Sebelum disebutkan 40 kaidah, dijelaskan di sana sebuah muqaddimah, yang mana muqaddimah ini apabila diperhatikan maka terdiri dari 4 muqaddimah, 4 pendahuluan. Apa pendahuluan tersebut? Yang pertama, al-muqaddimatul ula, kullu insanin yabhadu 'anis sa'adah. Setiap orang semuanya mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan. Maka di dunia ini semua orang berusaha untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Semuanya ingin hidup dalam keadaan bahagia. Tidak ada satu orang pun ingin hidup sengsara. Tidak ada satu orang pun yang ingin hidup
dipenuhi dengan problem. Tidak ada satu orang pun yang pengen dipenuhi dengan muskilat. Siapapun orangnya, baik itu orang muslim menginginkan kebahagiaan, sebagaimana orang kafir juga ingin mendapatkan kebahagiaan. Orang baik ingin bahagia, begitu juga orang yang tidak baik juga ingin bahagia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang kufar yang mana mereka senantiasa mencari kebahagiaan. Di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-135, Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Wa qalu, mereka pada bilang, kunu, jadilah kalian hudan, sebagai orang Yahudi, aw nasara, atau sebagai orang Nasrani, tahtadu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Mengapa mereka bilang seperti ini? Mengapa mereka bilang jadilah kalian orang Yahudi biar kalian dapat petunjuk? Mengapa mereka bilang jadilah kalian sebagai orang Nasrani agar kalian dapat petunjuk? Kenapa? Karena mereka menyangka bahwasanya ketika menjadi orang Yahudi akan dapat petunjuk dan bahagia. Mereka menyangka kalau jadi orang Nasrani maka akan mendapatkan petunjuk dan akan berbahagia. Sangkaan mereka dalam rangka untuk mencari kebahagiaan. Maka di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang kisah turunnya ayat ini. Bagaimana dahulu ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ada orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bilang, mal huda illa ma nahnu alaihi. Tidaklah ada petunjuk kecuali apa yang kamu pegang. Tidaklah ada sebab kebahagiaan kecuali apa yang kami pegang. Yaitu apa? Akidah Yahudiyah. Kemudian orang tersebut mengajak Rasulullah SAW, fattabi'na ya Muhammad tahtadi. Ikutilah kami wahai Muhammad, niscaya kau akan mendapatkan petunjuk. Jadi orang Yahudi bilang kepada Nabi SAW seperti itu. Begitu juga orang Nasrani bilang kepada Nabi SAW dengan ungkapan yang senada. Akhirnya apa? Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala hadhil ayat. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Bahwasanya apa? Mereka pada bilang wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Nah, kemudian dilanjutkan ayat itu apa? Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul, katakanlah, bahkan milah Ibrahim, agama Ibrahim itu adalah agama yang lurus, agama yang benar, agama yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah beliau termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka dari sini diketahui bahwasanya semua orang ingin bahagia. Antum semua yang pada kesini pengen bahagia atau tidak? Pengen hidup bahagia atau tidak? Ada yang pengen susah? Ada yang pengen penuh dengan problem? Tentu nggak ada. Nah, bahkan hewan pun pengen apa? Pengen kenyamanan, pengen kebahagiaan. Coba diperhatikan, ada sebagian hewan ketika sedang kepanasan, dia mencari tempat untuk apa? Untuk berteduh. Agar apa? Agar bisa nyaman di balik naungan pohon misalnya.
Ikan ketika tiba-tiba melompat keluar dari air, apa yang terjadi? Apakah dia langsung anteng aja? Apa biasanya? Apa? Lompat-lompat ya? Lompat-lompat mencari apa? Mencari air. Mencari air. Dalam rangka apa? Mencari kenyamanan, mencari kebahagiaan. Begitulah hewan saja seperti itu. Ini poin yang pertama. Apa? Bahwasanya setiap orang selalu mencari kebahagiaan. Kemudian yang kedua, mukaddimah yang kedua yang disampaikan oleh muallif adalah anna tabi'atal hayati al-masyaqqah. Anna tabi'atal hayat, bahwasanya tabiat dari kehidupan adalah susah payah. Tabiat dari kehidupan isinya adalah apa? Susah payah. Bagaimana keadaan manusia ketika hidup di dunia ini? Maka keadaannya adalah sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu fi kabad, dalam keadaan susah payah. Dalam keadaan susah payah. Itulah tabiat penciptaan manusia. Di satu sisi pengen bahagia, tapi Allah memberikan tabiat dalam kehidupan ini isinya apa? Susah payah. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini. Makna fi kabar adalah fi syiddatin wa talabi ma'isyatin. Fi syiddatin, dalam keadaan susah, dalam keadaan susah payah. Wa talabi ma'isyatin, dan selalu mencari penghidupan. Sini adalah apa? Susah payah. Al-Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in rahimahullah ta'ala, beliau menafsirkan ayat ini, makna fi kabad adalah yukabidu amran min amri dunya wa amran min amril akhirah. Yukabidu amran, menghadapi kesusahan perkara, min amri dunya, dari perkara-perkara duniawi, wa amran min amril akhirah, dan perkara dari perkara-perkara akhirat. Ketika menghadapi urusan-urusan dunia, seseorang mendapatkan apa? Mendapatkan kesulitan, mendapatkan problem, mendapatkan muskilah. Ketika menghadapi perkara akhirat, begitu juga ada di sana banyak problematika. Maka dari ayat ini diketahui bahwasanya manusia itu sudah menjadi tabiatnya yang berupa apa? Susah payah. Coba perhatikan ikhwah sekalian, bagaimana adanya kita di dunia ini, susah payah atau tidak? Bagaimana awalnya? Misalnya kita lihat bagaimana ketika seorang ibu mengandung. Seorang ibu mengandung janinnya di dalam perutnya, dalam rahimnya. Mengandung bukan dalam waktu sepekan 2 pekan, bukan dalam waktu sebulan 2 bulan, tetapi berapa? 9 bulan. Bagaimana keadaannya? Wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan. Susah payah atau tidak? Subhanallah. Kemudian setelah itu melahirkan, al-wiladah. Ketika melahirkan, bagaimana seorang ibu melahirkan? Susah payah atau tidak? Dengan senyum-senyum atau dengan tangisan air mata? Bisa dengan tangisan air mata. Kenapa? Karena
menghadapi kepedihan ketika keluar janin tersebut, sehingga taruhannya adalah nyawa. Bagaimana diantara tanda husnul khatimah adalah ketika seorang ibu meninggal masih dalam keadaan nifas. Meninggal diantaranya ketika melahirkan, termasuk diantara tanda husnul khatimah. Masya Allah, susah payah. Kemudian setelah itu apa? Ar-radha'ah, menyusui. Menyusui mudah atau tidak? Belum pernah tahu ya. Bagaimana seorang ibu sedang dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, istirahat di malam hari, tengah malam, tiba-tiba si kecil nangis, oe, minta apa? Minta mimi. Mau gak mau harus bangun. Belum setelah itu kemudian nangis lagi si kecil. Kenapa? BAB. Belum lagi setelah itu tidur sejenak, nangis lagi. Kenapa? Sudah buang air kecil, basah pakaiannya. Mau gak mau harus bangun. Masya Allah, bagaimana kehidupan itu? Isinya adalah apa? Susah payah. Kemudian setelah itu merawat, membesarkan, mengasuh, membimbing, sampai menjadi seperti antum yang cakep-cakep ini. Masya Allah. Perjalanannya mudah atau susah payah? Susah payah. Masya Allah. Maka pantaslah ketika sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, likulli farhatin tarhatun. Likulli farhatin, setiap kegembiraan itu tarhatun, ada kesedihan. Di tengah-tengah ada kegembiraan, di sana ada kesedihan. Tidak ada di sana kegembiraan yang terus-menerus. Tidak ada di sana kesenangan yang berkelanjutan terus. Kemudian setelah beliau bilang likulli farhatin tarhatun, beliau bilang wa ma muli'a baitun farahan illa muli'a tarahan. Wa ma muli'a, tidaklah dipenuhi, baitun, suatu rumah, farahan, yang berupa kegembiraan, illa muli'a tarahan, kecuali akan dipenuhi dengan kesedihan. Wa ma muli'a baitun farahan, tidaklah suatu rumah itu penuh dengan kegembiraan, illa muli'a tarahan, kecuali akan dipenuhi dengan kesedihan. Ya, itulah keadaan kehidupan manusia. Begitu juga dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau bilang, maka nadhikun qattu illa kana ba'dahu bukaun. Maka nadhikun qattu, tidaklah ada di sana tawa sama sekali, illa kana ba'dahu bukaun, kecuali setelahnya ada tangisan. Maka nadhikun qattu illa kana ba'dahu bukaun, tidaklah ada di sana gelak tawa, tidaklah ada di sana candaria, kecuali setelahnya akan ada tangisan. Ini adalah keadaan hidup manusia. Bahkan apa? Ilmu yang menjadi sebab diangkatnya derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang mana dia adalah merupakan jalan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Ini juga diperlukan apa?
Diperlukan apa? Diperlukan ketabahan karena akan melalui jalan yang sulit, akan mengalami titik-titik yang di sana akan dirasakan susah. Nah, makanya dinyatakan di dalam bait syair apa? Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal ula saharul layali wa man talabal ula min ghairi kaddin adha'al umra fi talabil muhali. Apa itu? Biqadril kaddi, sesuai dengan kesungguhan, sesuai dengan pengerahan yang dilakukan oleh seseorang, tuktasabul ma'ali, akan didapatkan perkara-perkara yang luhur, perkara-perkara yang mulia. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan pengorbanan, dibutuhkan seseorang mengerahkan kesungguhannya, dibutuhkan ketabahan menghadapinya. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man aradal ula saharul layali. Barang siapa yang ingin kemuliaan, barang siapa yang ingin perkara yang luhur, apa yang dilakukannya? Saharul layali, dia akan begadang bermalam-malam. Dia akan bergadang bermalam-malam untuk apa? Untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Berarti apa? Dalam menghadapi sesuatu yang dia menjadi jalan untuk bisa meraih kemuliaan, maka di sana ada yang perlu dilewati, yaitu apa? Kesusahan dan kesedihan yang membutuhkan ketabahan. Inilah keadaan manusia, yaitu apa? Bahwasanya tabiat dari hidup adalah apa? Kesusahan. Muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang ketiga adalah al-bahthu 'anil makhraji bihajatin ila thalathati umur. Al-bahthu 'anil makhraj, mencari solusi, mencari jalan keluar, itu diantaranya perlu 3 perkara. Mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, mencari jalan keluar, perlu 3 perkara. Yang pertama waktu, yang kedua adalah kesungguhan, dan yang ketiga adalah pendapat ataupun saran. Dijelaskan oleh muallif dari kitab Arba'in Qaidah fi Halil Masyakil, dijelaskan bahwasanya apabila ada musibah, apabila ada problem, apabila ada masalah, kemudian di sana jalan-jalan yang dihadapi terasa sempit, seakan jalan-jalan keluarnya adalah buntu, maka perlu diketahui bahwasanya menangani masalah yang sedang dihadapi perlu 3 perkara, yaitu zaman, waktu, yang kedua juhdin, kesungguhan, dan yang ketiga adalah ra'yin, yaitu pendapat ataupun saran. Yang pertama perlu waktu. Maka terkadang seorang terkena atau tertimpa suatu muskilah, suatu problem, kok tidak segera hilang, hidupnya terasa sempit, barangkali menghadapi kesulitan-kesulitan yang tidak henti-hentinya, barangkali merasakan kesedihan yang belum begitu tidak segera hilang. Maka perlu diketahui bahwasanya adanya
solusi tersebut terkadang perlu waktu. Apa di antara hikmahnya? Yaitu agar orang yang sedang tertimpa problem tersebut semakin tambah banyak pahalanya. Kenapa? Karena orang itu berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa adalah termasuk apa? Ibadah. Doa adalah termasuk apa? Ibadah. Dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Barang siapa yang berdoa, maka dia beribadah. Maka semakin banyak orang itu berdoa, maka pahalanya akan semakin banyak. Karena doa itu sendiri adalah bentuk apa? Ibadah. Ini yang pertama, yang dibutuhkan apa? Waktu. Kemudian yang kedua adalah al-juhd, kesungguhan. Bersungguh-sungguh untuk mencari jalan keluar, bersungguh-sungguh untuk ingin mendapatkan solusi dari problem yang sedang dihadapi. Maka hendaknya berupaya, hendaknya berusaha untuk mendapatkan jalan keluar dari problem yang sedang dihadapi. Perhatikan bagaimana yang Allah perintahkan kepada Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana keadaannya? Tatkala beliau sedang dalam keadaan ingin melahirkan putranya, maka bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau, wa uzzi ilaiki bijida'in nakhlah, goyangkan pohon kurma itu. Bayangkan pas sedang mau melahirkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar apa? Pohon kurma itu suruh menggoyangkan. Tusaqit alaihi rutaban janiyya, sehingga akan berjatuhan kurma-kurma muda yang matang yang siap untuk dimakan. Masya Allah. Padahal ketika Allah pengen, tinggal apa? Kun fayakun, langsung rontok, langsung dimakan pun bisa. Tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran bagaimana perlunya upaya, bagaimana perlunya usaha, mengambil jalan untuk bisa mendapatkan suatu kemaslahatan. Surah Maryam ayat yang ke-25. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang diperlukan adalah ar-ra'yu. Ar-ra'yu pendapat, yaitu bimbingan, yaitu saran dari orang lain. Ketika seseorang mendapatkan suatu problem, suatu muskilah, maka perlu untuk apa? Mendapatkan saran dari orang lain untuk bisa menyelesaikan problema yang sedang dihadapi tersebut. Bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat ini pentingnya musyawarah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat ini pentingnya bermusyawarah, mengambil pendapat dari orang lain. Coba perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum." Habis itu apa? Wasyawirhum fil amri. Ajalah mereka bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri, ajalah mereka bermusyawarah. Siapa yang diperintahkan? Rasulullah SAW. Kepada siapa bermusyawarah? Kepada para sahabat. Surah Ali Imran
ayat yang ke-159. Bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang pentingnya bermusyawarah, pentingnya seseorang bermusyawarah dengan orang lain, yaitu beliau memerintahkan Nabi SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat. Padahal beliau adalah orang yang paling mulia, Rasul yang paling agung, utusan yang paling tinggi derajatnya. Tetapi beliau diperintahkan oleh Allah agar bermusyawarah dengan para sahabat. Surah Ali Imran 159. Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengklasifikasikan manusia itu menjadi 3. Kata beliau, sebagaimana dimuat di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, beliau bilang ar-rijalu thalathatun, orang itu ada 3 macam. Orang itu ada 3 klasifikasi. Apa itu? Yang pertama, rajulun taridu alaihi al-umuru fayusaddiduha bi ra'yihi. Rajulun, seseorang, taridu alaihi al-umur, dia kedatangan perkara-perkara, dia menghadapi urusan-urusan, dia menghadapi masalah-masalah. Apa yang dia lakukan? Fayusaddiduha bi ra'yihi, dia meluruskannya dengan pendapatnya sendiri, dia menyelesaikan dengan sendiri, sudah bisa menyelesaikan sendiri. Ini yang pertama, bisa merampungi, bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa rajulun yushawiru fima ashkala alaihi. Wa rajulun, dan orang yang yushawiru, dia bermusyawarah, mengajak bermusyawarah orang lain, fima ashkala alaihi, di dalam perkara yang dianggapnya susah, di dalam urusan yang terlihat sulit. Kemudian apa yang dia lakukan setelah dia bermusyawarah? Wa yanzilu haitsu ya'muru ahlur ra'yi. Kemudian dia menempatkan, kemudian dia menerapkan, kemudian dia mengamalkan apa yang disarankan oleh orang yang memberikan saran tersebut. Ini yang kedua, memerlukan masukan saran dari orang lain. Yang ketiga, mudah-mudahan tidak termasuk yang ini. Apa itu? Wa rajulun hairun bi amrihi. Rajulun hairun, seseorang yang kebingungan terhadap perkara yang dihadapinya. La ya'tamiru rusydan, tidak mengikuti petunjuk, wala yuti'u mursyidan, dan tidak taat kepada orang yang memberikan bimbingan. Golongan yang ketiga, orang yang dalam keadaan bingung, orang yang berada dalam keadaan goncang, tidak mengikuti petunjuk yang dia dapatkan dan tidak menaati orang yang memberikan petunjuk atau orang yang membimbingnya. Ini yang ketiga. Maka dari klasifikasi sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diketahui bahwasanya 2 golongan. Yang pertama adalah golongan yang baik, dan yang ketiga adalah golongan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, ba'dul udaba, sebagian dari para sastrawan, mereka bilang ma khaba
man istakhara wala nadima man istasyara. Ma khaba, tidaklah merugi. Man istakhara, orang yang beristikharah. Ma nadima, ma khaba, man istakhara, tidaklah merugi. Tidaklah merugi orang yang beristikharah. Orang yang melakukan istikharah gak akan rugi. Wala nadima man istasyara, dan tidaklah menyesal orang yang meminta petunjuk. Tidaklah menyesal orang yang meminta saran kepada orang lain. Ini bukan dimanya keberapa? Yang ketiga, bahwasanya dalam rangka untuk mencari solusi dari problem yang ada, mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi, terkadang perlu apa? Waktu, kadang perlu kesungguhan, kadang perlu musyawarah, saran dari orang lain. Muqaddimah yang keempat, dzikrul qawaid min babil musa'adah. Dzikrul qawaid, menyebutkan kaidah-kaidah ini, bahwasanya muallif akan menyebutkan kaidah-kaidah dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah min babil musa'adah, dalam rangka untuk membantu. Membantu di dalam apa? Fi takhfifil masyakil, di dalam meringankan problema yang dihadapi. Au fi inhaiha, atau dalam menyelesaikan seluruhnya. Dzikrul qawaid min babil musa'adah fi takhfifil masyakil au fi inhaiha. Disebutkannya kaidah-kaidah ini adalah dalam rangka untuk membantu di dalam meringankan beban yang sedang dihadapi, dalam rangka untuk meringankan problem yang sedang dirasakan, dan juga atau juga untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan seluruhnya. Maka tentu ini yang diharapkan. Kalau tidak bisa, maka apa? Bisa meringankan, bisa meminimalisir dari problema yang sedang dihadapi. Maka kemudian setelah itu akan beliau sebutkan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan upaya untuk bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Kita mulai dari kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, yaitu al-istirja' indal musibah. Istirja, yaitu mengucapkan istirja tatkala seseorang tertimpa musibah. Al-istirja, ketika seseorang mendapatkan problem, ketika seorang menghadapi suatu permasalahan. Yang pertama adalah membaca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah pengobatan yang pertama, langkah yang pertama ketika seseorang menghadapi suatu problem. Bagaimana kalimat yang ringkas ini ketika dihayati, ketika dicermati, akan mendatangkan apa? Mendatangkan as-sakinah wa tuma'ninah, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kedamaian di dalam hati. Hati akan menjadi longgar meskipun sedang tertimpa musibah. Dada akan terasa lapang meskipun sedang tertimpa masalah. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang yang jika ditimpa musibah mereka membaca
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka di dalam zikir yang ringkas ini terkandung dua kandungan yang amat besar. Yang pertama adalah an yatahaqqaqal 'abdu anna nafsahu, yaitu seorang hamba memastikan bahwasanya dirinya wa ahlahu dan keluarganya, wa malahu hartanya, wa waladahu anaknya, dan apa yang dimiliki semuanya adalah milkun lillah. Semua adalah kepunyaan Allah. Allah yang mengadakannya setelah sebelumnya tidak ada. Maka Allah akan melakukan terhadap apa yang dimilikinya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ini yang pertama. Kandungan yang kedua adalah an ya'lamal 'abdu anna masirahu ilallah. Seorang hamba tahu anna masirahu, bahwasanya tempat kembalinya adalah hanya kepada Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha, tempat berakhir adalah kepada Rabbmu. Ujung dari segalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Ummu Salamah, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidaklah ada seorang muslim pun yang tertimpa suatu musibah, tertimpa suatu muskilah, mengalami suatu problem, fayaqulu ma amara Allah, lalu dia mengatakan apa yang sudah Allah perintahkan. Apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka Ummu Salamah ketika mendengar hadis ini, beliau praktek. Beliau langsung mengamalkan. Kapan mengamalkannya? Ketika suaminya meninggal dunia. Siapa suaminya? Abu Salamah radhiyallahu anhu. Ketika suaminya meninggal dunia, maka beliau membaca doa ini. Apa itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang sedang menimpaku, dan berilah aku ganti lebih baik dari yang menimpaku ini. Pertama, mohon apa? Ganjaran, mohon pahala. Yang kedua, mohon apa? Ganti yang lebih baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mewujudkan apa yang dimohonkan oleh Ummu Salamah ini? Maka kemudian Allah memberikan ganti kepada Ummu Salamah. Apa gantinya? Suami yang lebih baik daripada suami yang sebelumnya. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka sepantasnya ikhwah, tatkala kita tertimpa suatu problem, menghadapi masalah, sepantasnya bagi kita untuk membaca doa tersebut, mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh siapa? Ummu Salamah radhiyallahu anha, berdoa dengan doa tadi. Maka diharapkan akan ada ganti yang lebih baik, akan ada ganti yang lebih mulia, akan ada badal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ganti tersebut ada 3 macam. Yang pertama adalah al-khulfud dunyawi, ganti yang diberikan di dunia saja. Ganti yang diberikan di dunia saja. Yang kedua adalah
al-khulful ukhrawi, yaitu ganti yang diberikan di akhirat saja. Dan yang ketiga adalah al-khulfud dunyawi wal ukhrawi, ganti yang lebih baik yang diberikan di dunia sekaligus di akhirat. Maka subhanallah, doa yang sangat penting sekali untuk kita baca, zikir yang penting sekali untuk kita baca tatkala kita tertimpa musibah apa saja. Barangkali di sana di antara antum sudah punya calon, ternyata calonnya udah diambil oleh temannya. Teman karib satu bangku di sekolahnya. Bagaimana rasanya kira-kira? Bagaimana hendaknya baca doa tersebut? Ya Allah, berilah pahala dari apa yang menimpaku ini dan berilah ganti. Maka insyaallah ta'ala di sana ada ganti yang lebih baik dari apa yang sebelumnya. Begitu ya Bapak sekalian, sedikit yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang bisa disampaikan tersebut ada manfaatnya. Mudah-mudahan bisa menjadi pilihan untuk problematika yang kita hadapi, dan barangkali juga faidah-faidah yang nanti akan kita pelajari ini akan bermanfaat untuk orang lain, akan bisa disampaikan kepada keluarga barangkali, sanak kerabat barangkali, saudara barangkali yang sedang tertimpa muskilah atau problem yang sedang mereka hadapi. Maka insyaallah ta'ala mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan mempelajari kitab tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah,